Dia adalah saudara dari Lyodra Ginting. Lyodra Ginting. ISTP itu karakternya seperti apa tuh ISTP? Ya seperti saya sendiri. Ih, Suni apaan sih, ribet banget deh. Kita nggak. Hai, welcome back to History. Dimana ini ada cerita tentang aku, kamu, dan kita semua. Gimana Cal hari ini? Nah, hari ini kita bakal membawakan sebuah topik yang udah booming banget dan bahkan mungkin semua orang udah pernah cobain nih. Nah, apa itu topiknya? Topiknya adalah MBTI. MBTI, viral ya. Biasa hampir dari kita semua udah tes pasti. Tuh. Tapi ada juga yang enggak sih. Dan hari ini kita ngundang satu narasumber yang sangat-sangat terpercaya. Amazing banget ya. Udah ahli gitu ya. Udah ahlinya. Tapi kalau sampai dia salah, maafkan ya. Masih manusia kan? Masih manusia. Kita sambut Kak Sorry. Simorang ya. Sorry. Sorry. Ya udah galak banget mukanya. Mukanya galak banget. Sari Ginting. Sari Ginting lagi. Iya, emang Ginting namanya, teman-teman. Dia adalah saudara dari Lyodra Ginting. Lyodra Ginting. Oke. Emang dia suka nge-match-matchin gitu ya. Nah, Kak Sari, ini topiknya MBTI nih. Spesialis you banget nih. Disclaimer, Kak Sari itu anak psikologi, guys. Jadi sudah ahli. Mantan. Sekarang Banget. ahli ibu gitu. Jadi ibu sekarang pekerjaannya. Gimana Kak Sari? Pertanyaannya itu adalah percaya gak sih you sama MBTI? Yang pertama saya percaya sama Tuhan. Iya. Yang Saya kedua- juga. Yang kedua saya sudah tes MBTI. Ya. Nah, lalu Lalu? saya mulai mengenal MBTI saya itu apa. Nah, gitu. MBTI itu apa tuh? MBTI sendiri itu ISTP. ISTP itu karakternya seperti apa tuh ISTP? Ya seperti saya sendiri. Dijelasin dong, mungkin teman-temannya nggak kenal gitu kan sama Ana Widya Sari Ginting ini loh. Tolong Nah, dijelasin. jadi kalau ISTP itu kan I-nya itu introvert ya. Introvert. Jadi I itu introvert, artinya sumber energi yang I terima untuk berkomunikasi atau cara I berkomunikasi di tengah-tengah lingkungan itu cenderung introvert ataupun diam, harus orang lain yang memulai. Nah, terus kalau sensing I itu lebih yang pengen tahu nih informasi-informasi apa. Belum tentu informasi itu berguna, tapi I pengen tahu aja. Gitu. Kepo-kepo. Kepo ya, bisa jadi. bisa ya, Nah, kasari banget. terus kalau thinking atau feeling, I thinking. Cara iya. berpikir I itu lebih mikir untung rugi. Ini menguntungkan atau merugikan gitu sebenarnya. Gitu. Terus kalau lebih ke perceiving judging, ya I lebih ke perceiving ya. Perceiving itu apa tuh? Sistem kerjanya, sistem kebut semalam. Kebut semalam. Pokoknya Sistemnya nggak yang mau lama-lama mepet-mepet gitu loh kerjanya. Demetnya mepet-mepet. Mepet-mepet. Karena di situ informasi sudah terkumpul. Oh gitu. Tuh, jadi selama ini tuh orang perceiving tuh mencari informasi dulu. Oh. Sehingga waktunya sudah dekat, dia akan mengumpulkan semua informasi dan mulai ngebut kerjanya. Itu tipe kasari itu. Iya, bener. ISTP. ISTP. Oke, kalau Cece, I- MBTI-nya apa tuh? IESFP. Oh, ISFP. Oke, nah ini kan kita ngomongin MBTI nih, itu kan semuanya ada 4 huruf tuh setiap orang. Nah, kira-kira perbedaan dari setiap huruf-hurufnya tuh apa sih Kak? Kayak misalnya extrovert sama introvert. Nah, itu bedanya tuh apa aja ya? Iya. Kalau introvert sama extrovert itu tujuannya untuk tahu cara seseorang berkomunikasi ataupun mendapatkan sumber energi itu dari mana. Contohnya dalam satu lingkungan, hal yang baru, kalau dia orang yang introvert, dia akan cenderung diem dan memilih orang yang akan nyamperin dia untuk bertanya, halo nama kamu siapa? Gitu. Tapi kalau yang orang extrovert malah sebalikan, dia waktu ketemu satu kondisi yang rame, yang baru, dia akan lebih penasaran nih, ada siapa aja nih di sini, orangnya siapa aja nih, gue kepo nih. Dia akan belajar mengenal satu demi satu demi satu, maka dia akan lebih bertenaga, dia akan lebih berenergi, lebih semangat untuk datang ke tempat yang rame. Seperti itu. Tapi kalau misalnya gimana ya Kak, kalau misalnya orang introvert ada di tempat ekstrovert atau orang ekstrovert ada di tempat introvert, bisa nggak ya? Tentu bisa. Karena kita bisa menyesuaikan diri. Tapi orang ekstrovert ke tempat yang
hening atau ke tempat yang nggak berisik, nggak rame, sepi, dia akan lebih lelah, gampang capek. Oh. Karena tenaga dia banyak dikuras di situ. Oh ya? Tapi kalau orang yang ekstrovert di tempat yang rame, dia bakal lebih semangat, lebih bertenaga. Tapi kalau orang introvert ke tempat yang sepi, dia bakal lebih, wah apa ya? Dia bakal lebih, wah gimana tuh, lebih tenang, lebih energinya lebih banyak tersimpan, dia nggak akan gampang capek. Tapi kalau ke tempat yang rame, dia bakal lebih, pulang-pulang tuh dia pasti tepar, Oh gitu. kelelahan gitu. Tapi kalau orang extrovert bakal makin semangat, dia pulang tuh makin bertenaga. Berarti kalau introvert sebaliknya. Sebaliknya, karena introvert sama extrovert itu bicara soal cara kita berkomunikasi dan mendapatkan sumber energi, gitu. Kalau selanjutnya kan ada sensing sama intuising ya. Iya. Itu cara kita mendapatkan informasi nih. Informasi yang sensing tipe orang yang pengen tahu informasi. Pengen tahu informasi tertentu dan dia mau terjun di dalamnya. Jadi dia nggak cuman mau tahu doang, oh aku mau tahu dong. Sebenarnya ibadah Elevate itu gimana gitu ya kan. Dia pengen tahu nih ibadah Elevate itu gimana sih. Kok orang udah banyak nih di sosmed Elevate gitu kan. Tapi gimana sih caranya? Nah dia pengen datang. Tapi kalau orang yang intuisi belum tentu. Dia cuma mau tahu, oh Elevate itu kumpulan anak-anak muda yang mencintai Tuhan. Oh gitu, oh ada si A, oh ada si B, oh gitu. Sekedar tahu lah ya. ya. Dia cuma hanya pengen sekedar tahu, belum tentu dia mau join. Tapi kalau orang sensing pasti kepo dan mau terjun nih, gue mau cobain gitu. Kamu kepo berarti. Gitu. Lebih ke situ. kamu nggak sen- saya Dia kepo pengen berarti. informasi, dia menerima informasi itu untuk apa nih? Iya, Pengen tahu doang atau dia pengen terjerumus juga ke dalam. Lalu ada thinking dan feeling ya. Nah, ya. Itu cara kita mengambil keputusan. Pertimbangan kita mengambil keputusan berdasarkan thinking atau berdasarkan feeling, perasaan kita. Nah, kalau orang yang thinking dia pasti mengambil keputusan berdasarkan untung rugi, sebab akibat. Dia akan memperhitungkan segala sesuatu yang akan dia terima. Tapi kalau misalnya orang feeling, dia bakal mikirnya enak gak ya sama si A, enak gak ya sama B, bagus gak ya dilihat sama dia, oke gak sih gitu. Dia akan lebih memilih itu daripada memperhitungkan untung apa rugi nih gue ngelakuin ini gitu. Terus kalau orang perceiving sama judging itu bicara soal sistem kerja. Si judging akan bekerja planning, dia akan bekerja Senin gue ngelakuin apa, Selasa ngelakuin apa, terus hari ini gue harus mencapai target apa. Tapi kalau orang perceiving bukan, dia akan kerja sistem kebut semalam. Tapi bagusan mana kak? Gak ada yang lebih bagus dan gak ada yang lebih buruk sebenarnya. Karena sebenarnya orang intuisi pun akan mengumpulkan informasinya terlebih dahulu untuk mengerjakan semuanya itu. Jadi waktu dia ngerjain dia udah full dengan informasi sebenarnya. Gitu. Itu perbedaannya masing-masing. Perbedaannya ya. Oke. Kalau yang ambivert itu apa tuh kak? Kan ada introvert, extrovert, sekarang ada ambivert tuh. Tengah-tengah Nah, tuh. itu karena semakin banyaknya orang yang bisa di introvert, bisa di extrovert. Makanya muncullah ambivert. Nah, karena kita manusia itu bukan orang yang statis tapi dinamis, kita itu orang yang gampang berubah dan gampang menyesuaikan diri. Jadi, Suni ini extrovert, bisa nggak Suni jadi introvert? Bisa banget. Kalau situasinya memaksa Suni atau menempatkan Suni menjadi orang yang introvert. Contohnya apa tuh? Contohnya, misalnya Suni lagi hadir di satu seminar. Suni kan ekstrovert nih. Dia kan maunya seminarnya yang ataupun acaranya yang huru-hara, yang menguras energi atau yang aktif di lapangan. Pasti Suni akan lebih aktif nih. Suni akan lebih bersemangat untuk ikutin acara dibandingkan ikut acara yang dengerin materi. Nah, tapi gimana kalau Suni masuk ke situasi yang seminar yang ikutinnya materi, yang hening, yang cuma satu orang yang ngajarin. Bisa nggak Suni menyesuaikan diri? Bisa. Kalau itu menarik perhatian Suni, pasti Suni akan diam dan mengerti apa yang disampaikan. Itu waktu-waktu dimana Ai bisa tiba-tiba jadi Introvert. Ya, ambivert. Ambivert itu ya, pokoknya bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan. Karena sebenarnya orang yang terlalu introvert ataupun orang yang terlalu extrovert nggak gitu bagus juga. Iya. Gitu.
Berarti penyesuaiannya penting lah ya. Penyesuaiannya penting banget. Karena kita introvert ataupun ekstrovert perbandingannya tipis. Bisa 30-70, bisa 60-40, bisa beragam lah. Gitu. Tapi mungkin nggak sih perbedaan karena ada MBTI ini kan? MBTI dibentuk kan karena kita juga ingin membagi gitu karakter kita apa, ABCD-nya apa gitu kan. Ada nggak sih sisi negatifnya mungkin Kak dari MBTI ini gitu? Nah, yang banyak banget orang salah pahami adalah membenarkan diri dengan apa yang dia terima, hasil yang dia terima. Mungkin orang mikir, oh orang ekstrovert tuh lebih bagus daripada introvert. Atau orang yang sensing tuh lebih bagus daripada orang yang intuisi. Atau orang yang thinking tuh lebih bagus daripada yang feeling. Judging tuh lebih bagus daripada yang perceiving gitu kan. Nah, banyak banget yang menyalahkan itu. Jadinya si ini yang harus lebih kita harus menjadi dia seperti ini supaya kita bisa bagus, supaya kita bisa berhasil. Nah, itu salah. Ekspektasinya gitu ya. Kayak, Kita pengen mencapai sesuatu yang bukan kita dan mungkin kita bisa memaksa diri untuk mencapai apa yang kita mau, padahal belum tentu itu bisa jadi punya kita. Tapi kalau misalkan di dalam sosialisasi ya, ekstrovert sama introvert gitu kan. Kalau I kan ekstrovert ya, I tuh merasa kayak I deket nih dengan semua orang gitu ya. Kayak hai. Tapi kan kalau misalkan I ketemu introvert belum tentu dia kayak seneng gitu, I hi-in gitu loh. Belum tentu kayak ini orang friendly, sok friendly banget, nggak ada yang tahu tuh. Tapi kan karena orangnya tipe yang ekstrovertnya kayak halo, lu kayak sok kenal aja gitu sebenarnya, sok deket gitu kan. Jadinya karena hal itu, apakah orang yang introvert itu akan merasa terganggu mungkin? Untuk sistem pertemanan ya, orang introvert sama orang extrovert bedanya dari kedalaman pertemanan mereka. Tergantung kedalaman. Kalau orang introvert itu dia nggak punya banyak temen. Tapi kalau dia punya temen, dia pasti kenal secara spesifik dan dalam. Dia akan kenal temen gue ini itu sukanya ngapa, temen gue ini itu maunya diapain ya, dan pertemanan mereka biasanya jangka panjang. Nah, kalau orang ekstrovert, dia akan punya banyak teman, di mana-mana dia akan punya banyak teman, tapi pertemanannya hanya sekedar dia nggak punya banyak teman yang berteman dalam gitu loh. Temanannya dia akan tahu semuanya. Oh, gue tahu kok si A. Oh, di kerjanya si ini. Oh, begini. Oh, ya udah gitu. Tapi kalau apa yang orang itu mau, apa yang orang itu suka, belum tentu dia tahu. Bagaimana keluarganya, belum tentu dia tahu. Tapi kalau orang introvert sudah pasti dia tahu, kenal betul temannya itu seperti apa. Tapi nggak banyak, karena nggak semua orang bisa berteman dalam dengan dia. Gitu. Karena apa tuh? Karena yang ekstrovert ini Extrovert ada ini batasannya kah? Makanya nggak bisa terlalu deep atau apa? enggak juga, karena dia bersosialisasi dengan semua orang. Dia akan dia penasaran dan pengen mengenal semua orang. Tapi abis sudah kenal, udah. Emang ahlinya. Bener ya? Ya lumayan lah. Emang ahlinya. Gimana tuh? Oke, aku mau nanya juga nih Kak, kan biasa kalau misalnya kita tes MBTI, itu misalnya dapat hasilnya kayak misalnya INFJ gitu, terus kayak di situ kan ada karakter, misalnya kayak ada advokat, ada kayak apa sih kayak pejuang dan lain sebagainya gitulah, dan terus kayak mungkin di situ ada mungkin kayak misalnya INTJ yang I tahu ya, katanya sih INTJ tuh suka debat gitu, kayak apakah kayak bahkan kayak misalnya nih kita lagi makan aja gitu, misalnya makan es krim atau makan apa, terus kayak kita bilang ih enak ya gitu, terus tiba-tiba si INTJ tuh nanti mikir iya ya enak, terus habis itu dia nanya kayak tapi enak tuh sebenarnya apa sih gitu, kayak perdebatan yang sebenarnya tidak penting gitu ya. Itu siapa tuh ya? Waduh, Siapa tuh ya? Ya kayak apakah hal-hal seperti itu kayak misalnya INTJ suka debat, apakah itu benar gitu ya, apa yang tertulis di hasil kita gitu? Kemungkinan besar. Karena hasil yang ditulis itu hasil survei dari kebanyakan orang. Jadi kemungkinan besar memang dia orang yang suka debat. Tapi kalau kamu ketemu lagi orang ISTJ yang lain, mungkin belum tentu. Belum tentu dia orang yang suka debat. Mungkin ada ya pada dasarnya dia suka debat, tapi suka debat itu pun pasti ada topik atau hal tertentu yang dia pengen. Tergantung. Iya, tergantung topiknya yang dia pengen debatin di bidang apa. Itu bisa.
Jadi misalnya dia pengen di bidang gadget nih, gue pengen bener-bener debatin nih gadget A, gadget B, ini mana bagusan ini tuh gue pengen bener-bener debatin gitu. Nah bisa jadi dia jadi orang yang seperti itu. Tapi belum tentu ke semua hal dia pengen debatin. Tapi ada juga orang yang ya gue pengen semuanya tahu, gue pengen mempertanyakan segala sesuatu, gue pengen debatin segala sesuatu, bisa juga. Siapa tuh? Mungkin buat topik pembicaraan kali ya, jadi Iya. biar nggak tegang gitu. Iya, apa kayak introvert juga seperti itu? Kayak kalau udah ngerasa sunyi nih, apakah dia akan mencari-cari topik itu supaya nggak sunyi? Iya, dia nggak akan betah dalam situasi nggak yang krik. Dia akan betah dalam situasi yang diam hening. Berarti dia akan mencari. Dia akan mencari topik ataupun mencari teman. Atau andai pun dia tidak bisa kelola hal itu, dia akan mencari cara untuk keluar dari situasi itu. Setel Contoh? lagu gitu, setel lagu. Setelah, oh ya, Bisa. Oh, iya. Setelah lagu atau dia iya nih introvert. Gak mau kok iya kalau iya. kebanyakan orang extrovert yang gue kenal itu dia akan lebih memilih mencari cara untuk dia bisa, andai itu udah bikin dia tidak betah ya, itu dia bisa memilih untuk out, bisa keluar dari situasi itu. Karena itu membuat dia nggak nyaman. Iya. Nih ada satu lagi nih yang unik nih, Ai ada ngobrol kan sama teman Ai kan. Terus mereka cerita tuh, karena mereka kebanyakan introvert, Ai nggak tahu tuh sisi dari introvert itu sebenarnya apa tuh. Jadi ada kejadian Ai cerita, gue pernah nih ketemu orang, temen gue di mall gitu kan, kakak kelas di mall, gue ketemu nih. Dia nggak ada niatan memandang mata gue gitu. Jadi ya udahlah, gue mencoba mencari mata dia. Hai gitu kan. Dia masih kayak udah ketemu nih sekali nih matanya nih. Pasti dia akan terus saya kayak ke depan dia kayak dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menatap mata. Menghindari. Akhirnya kesel kan. Emang gitu gitu kan. Oh dia baru kayak, oh siapa ya? Oh Suni gitu, baru kayak gitu kayak mukanya terlihat terpaksa sih untuk memanggil Ai balik gitu kan. Ai cerita nih ke mereka nih, ke teman-teman Ai. Teman-teman Ai balas. Sebenarnya introvert begitu kalau kita misalkan jalan nih ketemu orang pasti mereka kan muter balik buat kayak nyapa. Nah itu kenapa tuh faktornya tuh introvert itu? Ai bener-bener kurang tahu nih dari sisi introvert ini nih. Itu mungkin karena di situasi ramai dia harus mengenali orang itu nggak gampang, atau memulai komunikasi dengan orang yang udah lama dia nggak jumpa, udah lama nggak ketemu. Jadi itu memaksa dia untuk say hello lagi, bersosialisasi lagi gitu. Apakah berat untuk say hello gitu? Untuk orang yang terlalu introvert itu berat. Oh ya? Tapi kalau untuk orang yang nggak terlalu ya sosok lah ya. 60% tuh masih bisa ya. Karena buat saya sendiri pun saya kan introvert. Tapi kalau ketemu orang yang baru kenal atau udah lama nggak ketemu gitu, sebisa mungkin memang Ai menghindari. Sama-sama. Oh gitu. Jadi memang kayak kalau misalnya ketemu dan harus menyapa, harus bercerita, sekarang lu di mana gini-gini, itu akan cukup membuat Ai, oh ya udah deh gitu. Tapi sebisa mungkin Ai nggak memilih untuk enggak. Gitu. Tapi ini berlaku hanya untuk orang yang kurang deket lah ya. Maksudnya ya, jarang. Untuk orang yang sudah lama kita nggak ketemu, untuk orang yang udah lama. Karena untuk orang introvert itu akan memulai hal baru lagi, memulai komunikasi yang baru lagi. Mikir lagi harus ngomong Mikir apa lagi, ya, Ya, gitu. begitu. Lebih ke sana sih. Berarti terpaksa ya biasanya ya. Bukan terpaksa. Kalau diharuskan gitu. Ya, kalau disituasikan di situasi tertentu dia pasti bisa. Gitu. Tapi lucu juga sih karena sisi introvert ini kan lumayan anak yang introvert itu tuh bahkan ada yang takut untuk misalkan lagi di restoran, ada yang takut buat panggil pelayan saking introvertnya gitu loh. Itu maksudnya kalau kita sekalinya udah berlebihan itu kayak introvert atau enggak ekstrovert, itu apa yang akan terjadi tuh Kak perkiraan? Kalau orang yang terlalu introvert dia bakal jadi orang yang antisosial, dia bakal jadi orang yang punya teman, nggak ketemu dunia luar, dia akan memilih untuk di rumah atau di comfort zone-nya saja, di zona nyamannya dia doang. Tapi kalau orang yang extrovert dia bakal menjadi orang yang sangat aktif, ada di mana-mana, dan kehidupannya jadinya nggak jelas. Karena dia mau semuanya.
Dia tidak terfokus sama satu hal gitu loh. Dia nggak terfokus sama, oh gue mau capai ini. Dia pengen semuanya. Nah kalau kita kepengen semuanya, kapan kita akan selesai? Gitu. Kapan kamu akan berhasil? Karena semakin kita memulai kehidupan ini kan semakin ke depan itu harus semakin terjurus gitu loh. Semakin terjurus ke ininya, ke spesialis kamu mau tujuan hidupnya mau kemana nih gitu. Nah Kak, aku mau nanya lagi nih. Kalau tadi kan mungkin kayak MBTI itu bisa jadi patokan buat kepribadian kita gitu ya. Kayak buat kita tahu kita MBTI-nya ini nih. Nah, kita tuh berarti orangnya kayak gini. Nah, tapi MBTI sendiri itu sebenarnya akurat deh sih, Kak? Untuk sekarang sebenarnya sudah banyak banget tes kepribadian yang ada, yang lainnya. Tapi memang mungkin belum familiar banget. Yang familiar itu dari dulu memang masih MBTI dan banyak perusahaan pun untuk menerima karyawannya masih pakai MBTI. Nah, MBTI itu akurat apa enggak? Tujuan alat tes itu untuk menjadi acuan dalam wawancara atau untuk menjadi acuan dalam konseling. Supaya kita tahu nih cara orang ini, dasarnya untuk orang ini bersosialisasi, mengambil keputusan, cara kerja itu seperti apa. Nah, akurat atau enggaknya dilihat dari wawancaranya, dilihat dari konselingnya, kayak gitu. Jadi dibilang akurat atau enggak itu dari kemampuan lagi dari si pewawancara dan si konselor, gitu. Tapi untuk dasarnya itu cukup akurat sih. Kalau kayak di MBTI gitu kan ada biasa hasilnya juga ada kayak saran kerja gitu. Nah kalau kayak gitu tuh kira-kira apakah misalnya dari hasil gue kayaknya gue cocok nih jadi pengacara, apa gue jadi pengacara aja gitu kayak apakah itu kan ada pasti orang-orang yang berpikir gitu dong. Nah apakah itu kayak kita ambil sebagai saran aja atau kayaknya emang gue cocoknya di sini doang deh gitu atau gimana Kak menurut Kakak? Dia akan kan hasil MBTI akan keluarin banyak hasil ya, kemungkinan kamu cocok di bidang apa. Nah kalau untuk menjadi spesialis atau untuk menjadi seorang profesional, kamu jangan cuma ambil tes MBTI aja. Jadi memang harus banyak diperlengkapi dengan tes-tes yang lain, tes minat bakat, tes kepribadian, tes IQ, itu perlu dites semua supaya untuk mencapai misalnya kamu, oh ini kamu disaranin jadi dokter nih, tapi di minat bakatnya cocok nggak nih? Gitu. Makanya kalau kita datang ke seorang psikolog untuk bilang bawa anak nih atau bawa siswa, ini mau dites untuk pekerjaan gitu ya, itu nggak akan dikasih satu tes doang, dia akan melewati banyak tes dulu supaya hasil yang diterima itu memang melengkapi apa yang dia butuhkan, seperti itu. Jadi kalau cuma hasil MBTI aja belum tentu akurat untuk seorang pekerjaan, tapi bisa nggak jadi masukan buat kita, bisa banget. Nanti dari situ kita bisa ikutin tes-tes yang lain, bahkan mempertimbangkan dari diri kita sendiri, kita mau suka nggak, mampu nggak, hobi nggak bekerja di bidang itu, seperti itu. Jadi hanya buat support aja lah ya. Iya, pendukung yang lain. Karena untuk hasil pekerjaan itu kita memang harus melewati banyak tes sebenarnya kalau mau akurat. Nah terus satu lagi nih Kak, kan kita kan kalau tes MBTI kan udah jadi nih, misalkan kayak ES apa tuh FP kayak gitu ya. Apakah karena hal ini jadinya harus memenuhi standar kepribadian ini loh gitu loh. Jadi kayak secara nggak langsung malah mengikuti karakter yang sudah tes gitu. Itu yang jadi masalah atau tidak gitu? Itu bisa jadi masalah kalau misalnya kamu hanya terpaku, oh gue ekstrovert nih, yaudah gue ekstrovert aja, atau gue orangnya feeling nih, yaudah gue feeling aja gitu. Nggak bagus juga, karena dalam semua keputusan nggak harus diambil berdasarkan feeling. Orang yang cara mengambil keputusannya hanya berdasarkan feeling, dia akan rugi terus. Iya. Kamu jualan barang, terus kamu mikir si A beli, aduh enak nggak ya kasih harga segini, gitu ya, enak nggak ya, nanti dia merasa kemahalan nggak ya, nah, kamu rugi dong kalau gitu jualan ya. Jadi memang yang orang feeling harus belajar untuk thinking dalam mengambil keputusan. Begitu juga orang yang thinking harus belajar untuk feeling dalam mengambil keputusan. Karena kalau terlalu thinking pun kamu nggak mikirin perasaan orang kalau ngomong, ya, kamu nggak mikirin perasaan orang kalau misalnya, kita yuk ke sana yuk, rugi gue ke sana. Gitu ya kan. Padahal waktu dia ke sana dia bisa membantu orang lain, tapi dia ngerasa itu nggak menguntungkan gue, buat apa gitu. Nah, itu
itu bahaya kalau bahaya. ya makanya orang yang thinking ataupun orang yang feeling harus belajar. Begitu juga orang yang judging ataupun perceiving. Cara kerjanya nggak semua harus dikerjain mepet. Yang perceiving harus belajar untuk mengerjakan untuk belajar dari judging Iya, lebih supaya lebih rapi dan teratur. Tapi bisa nggak dia kerjain juga mepet-mepet? Bisa juga, cuman nanti hasilnya kan jadi lebih nggak maksimal kalau dia mepet dan kerjanya menumpuk. Nah, memang harus diseimbangkan seperti itu. Wah, keren banget Kak Sari. Ana Widyasari Ginting. Saudaranya Ahli. siapa? Saudaranya Lijio. Gak boleh, gak boleh. Boleh. Maaf. Bip. Gimana Kak Sari, ada mungkin pesan penutup nih buat anak-anak gitu kan? Sebagai penutup gitu tentang Oke. MBTI ini, apalagi kan kita kan anak-anak Tuhan ya. Jadi jangan sampai terpatok gitu. Oke, untuk MBTI ini, pembahasan MBTI ini memang seru di kalangan anak-anak muda ya. Tapi dari kita harus belajar dari tujuan MBTI ini sendiri. MBTI itu dibentuk untuk kita memahami dan memahami diri kita sendiri dan memahami orang lain. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, lewat MBTI yang udah kita terima, yang udah kita tes, itu harusnya itu membantu kita untuk menerima diri kita. Oh, gue itu orangnya kayak gini ya. Nah, apa yang baik dalam diri kita harus kita tingkatkan. Tapi apa yang kurang nih, kita rasa, oh kayaknya gue kurang bisa bersosialisasi nih, kurang ekstrovert nih. Nah, ayo kita belajar dong supaya kita bisa bersosialisasi. Oh, gue dalam mengambil keputusan kurang feeling nih, atau gue terlalu thinking nih. Ayo belajar untuk lebih thinking atau lebih feeling. Supaya kita lebih imbang dan lebih maksimal di kedepannya. Dan untuk memahami orang lain, contohnya Kak Sari nih akan belajar memahami Suni yang ekstrovert. Jadi Kak Sari nggak asal misalnya Suni satu kali dia terlalu aktif dan terlalu Kebanyakan gula gitu iya, kebanyakan gula, makan gula dah. Jadi kita nggak terlalu, ih Suni apaan sih ribet banget deh. Gitu. Kita nggak kesel sendiri, tapi kita belajar untuk menerima, ya emang Suni orangnya kayak gini. Dan kita belajar untuk mau mengasihi tetap Suni. Nah, jadi apapun kepribadian masing-masing orang, pahami bahwa kita memang berbeda dan kita diciptakan Tuhan untuk saling mengasihi. Nah, saling mengasihi bukan cuman kita mau peduli sama dia, tapi kita mau membantu dia menjadi pribadi yang lebih baik. Kamu punya teman yang terlalu thinking, kamu harus bantuin dia supaya punya feeling. Kamu punya teman yang terlalu sensing, harus bantuin dia supaya lebih intuising. Ya. Perceiving, harus bantuin dia supaya lebih judging. Supaya kita bisa seimbang dalam hidup ini. Gitu. Dan lebih maksimal. Oke. Gitu. Terima kasih Kak Sari. Semuanya luar biasa ahlinya. Standing applause. Standing applause. Tapi duduk. Iya, udah maaf ya. Ya, terima kasih juga Kak Sari ya udah sediain waktunya untuk bisa sharing tentang MBTI ini. Jadi kita juga sebagai anak-anak Tuhan ya, kita nggak boleh patokin MBTI ini nih sebagai sesuatu yang udah apa sih kita garisin lah. Ya, sebagai identitas Jangan, kita gitu. jangan dijadiin identitas karena kita adalah anak Allah. Iya, betul. Oke, jadi untuk pembahasan topik kali ini udah selesai, udah sampai di sini. Thank you banget buat Kak Sari yang udah sharing untuk hari ini. Oke, buat kalian yang merasa butuh tempat cerita, butuh tempat bersandar, mungkin butuh komunitas, atau mungkin ingin dilayani, boleh banget nih kalian klik link deskripsi di bawah. Nanti akan ada teman kita yang melayani kalian. Dan oke, segitu aja untuk hari ini. See you in the next history. Bye-bye. Bye.